Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Sri Cahyani dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang biografi penulis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk, yaitu Ahmad Tohari, dan sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk beserta amanatnya. Ahmad Tohari adalah sastrawan dan budayawan asal Banyumas, Jawa Tengah. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Ia dari keluarga santri. Ayahnya adalah seorang kiai, pegawai KUA, dan ibunya pedagang kain. Ahmad Tohari menikah pada tahun 1970 dengan Siti Syamsiah yang bekerja sebagai guru SD, dan dia dikaruniai 5 orang anak. Semasa muda, Ahmad Tohari bersekolah di SMA Negeri 2 Purwokerto, kemudian ia berkuliah di Fakultas Kedokteran Yarsi, Jakarta tahun 1967 sampai 1970. Namun, ia pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto pada tahun 1974 sampai 1975. Selanjutnya, ia pindah lagi ke Fakultas Sosial Politik pada tahun 1975 sampai 1976. Ahmad Tohari sudah memiliki ketertarikan dalam bidang tulis-menulis semasa SMA. Namun, Ahmad Tohari masih belum percaya diri untuk menerbitkannya, sehingga tulisannya hanya disimpan di laci meja belajarnya. Selepas SMA, barulah Ahmad Tohari mulai mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media massa, salah satunya ke Kompas. Ahmad Tohari juga dikenal sebagai pengarang novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk pada tahun 1982, Lintang Kumukus Dini Hari pada tahun 1985, dan Jentera Biang Lala pada tahun 1986. Salah satu karya triloginya yang telah diangkat ke dalam film layar lebar yaitu Ronggeng Dukuh Paruk dengan judul film Sang Penari. Dan novel Ronggeng Dukuh Paruk juga sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa. Dukuh Paruk adalah sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang itu, terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Seca Menggala, seorang Bromo Corah yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Serintil merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi yatim piatu akibat bencana tempe bongkrek itu. Sejak kecil, Serintil dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat usianya masih anak-anak, Serintil memiliki teman yang bernama Rasus, Warta, dan Darsun. Ketiganya sangat senang melihat Serintil menari bak ronggeng. Meskipun masih kecil, Serintil sangat pandai menari. Suatu ketika, Serintil menari tayub saat Rasus dengan teman-temannya mengiringi tariannya dengan tembang dan musik. Meskipun suara calung dan gendang tersebut dibuat dari mulut mereka, Serintil menari serupa tarian ronggeng. Kemampuan Serintil menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya dan menyampaikannya kepada Kertareja, seorang dukun ronggeng. Kehadiran Serintil yang saat itu berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paruk. Kemampuan Serintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang. Jadilah Serintil diasuh oleh Kertareja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng besar kebanggaan Dukuh Paruk. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang sudah 12 tahun lamanya sirna terdengar oleh masyarakat. Senyum bahagia mekar di wajah mereka. Senang rasanya akhirnya Dukuh Paruk yang sudah lama tidur kembali bangun. Rasus tidak rela melihat hal itu. Ia tidak rela melihat Serintil melepas kesuciannya begitu saja demi ritual buka kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil juga berada di dalam kebimbangan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya. Akan tetapi, akhirnya Serintil memberikan kesuciannya kepada Rasus secara diam-diam tanpa imbalan apapun. Meskipun setelah itu juga ada lelaki yang memenangkan sayembara buka kelambu itu. Serintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal. Setelah ritual buka kelambu dilaksanakan, ia menjadi ronggeng yang laris dan menjadi pembicaraan semua orang. Setiap orang memujinya. Ia juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, Rasus pindah dari Dukuh Paruk ke Dauhan. Di sana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu. Tetapi takdir membawanya kembali bertemu Serintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghiasi tubuh moleknya. Hasil Serintil meronggeng setiap malam. Hampir semua pertemuannya dengan Serintil
selalu berakhir di sebuah perumahan warga tempat mereka menyalurkan nafsu birahinya. Hingga suatu hari, Rasus bertemu dengan Sersan Slamet yang diutus untuk mengusir perampok yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barak militer dekat Pasar Dauan. Rasus pun akhirnya juga diangkat menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan sentuhan lelaki dan merasakan jenuh menjadi ronggeng. Serintil mengajak Rasus menikah, tetapi Rasus menolak karena lebih memilih menjadi tentara. Serintil sangat bersedih karena hal tersebut. Serintil yang sudah mulai merasa jenuh menjadi seorang ronggeng Dukuh Paruk sering menolak untuk melayani para lelaki, bahkan beberapa kali menolak untuk meronggeng. Sebenarnya ia ingin memiliki hidup yang lebih tenang, yaitu memiliki suami dan anak, memiliki keluarga yang bisa menenteramkan hatinya. Ia juga masih mengharapkan Rasus, seorang lelaki Dukuh Paruk yang kini telah menjadi tentara. Banyak sekali permasalahan yang mulai membuat Serintil untuk enggan meronggeng, apalagi ia mulai menemukan Goder yang diangkat menjadi anaknya. Ia sangat memanjakan Goder layaknya anak sendiri. Ia semakin teguh untuk berhenti meronggeng dan menciptakan hidup baru. Namun, tiba-tiba petaka muncul menghantam Dukuh Paruk. Dukuh Paruk diguncang oleh panas dan liciknya dunia politik. Dukuh Paruk dituduh menjadi anggota Partai Komunis setelah terlibat dengan oknum partai tersebut. Dengan segala kebodohan yang dimiliki Dukuh Paruk, Serintil bersama beberapa masyarakat Dukuh Paruk lainnya ditahan, dan Serintil menjadi orang Dukuh Paruk yang paling lama ditahan. Setelah ia dibebaskan, kehidupannya sudah mulai berubah. Ia mulai tertutup dengan orang lain. Pandangan orang lain terhadap dia pun juga mulai berubah karena identik dengan Partai Komunis tersebut serta menjadi bekas tahanan. Hingga ia bertemu dengan Bajus, lelaki yang mulai dekat dengannya. Dengan ketulusan dan kebaikan Bajus, Serintil menjadi terbuka dan dekat dengan Bajus. Semakin hari, Serintil semakin dekat dengan Bajus dan kehidupan Serintil mulai membaik. Rasus yang telah lama tidak pulang akhirnya kembali ke Dukuh Paruk untuk berlibur. Mengetahui hal tersebut, hati Serintil sempat goyah. Ia sebenarnya masih menyimpan rasa terhadap Rasus, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia juga menyadari bahwa ia sedang dekat dengan Bajus. Suatu hari, Serintil diajak Bajus untuk mengikuti acara tertentu. Ternyata selama ini Bajus telah memiliki rencana jahat terhadap Serintil. Bajus ingin menyerahkan Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil sangat terpukul karena ia telah begitu percaya kepada Bajus. Namun Bajus justru merupakan lelaki yang jahat. Karena itu, Serintil mengalami gangguan jiwa dan menjadi gila. Melihat kondisi Serintil yang memprihatinkan, Rasus merasa iba. Ia akhirnya membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah agar kita semua mau dan mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan lain mungkin juga seperti jangan menyia-nyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita, karena belum tentu suatu saat nanti kita dapat menemukan orang yang mencintai kita seperti itu. Serta jangan gampang terpengaruh dengan keadaan duniawi karena suatu saat penyesalan akan datang dalam kehidupan kita. Segala sesuatu akan kembali kepadanya, kehidupan fana dalam hura-hura dunia dapat mencekam masa depan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.